Kisah Wayang Mahabharata Yuda, episode keempat, Pertikaian dan Persaingan Keluarga Bharata, bagian ketiga. Sobat semua, pada kisah pertikaian dan persaingan keluarga Bharata bagian kedua, diceritakan para Pandawa selamat dari peristiwa pembakaran gubuk tempat menginap atas pertolongan dari pamannya Arya Widura. Yudhistira sebagai cakak tertua dari para Pandawa menikahi Dewi Drupadi, putri Prabu Drupada dari negeri Pancala. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, agar saya dapat lebih termotivasi membuat kisah-kisah sejenis yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Saya doakan sobat-sobat semua sehat dan sukses selalu. Selamat menyaksikan. Syahdan. Di Hastina sedang diadakan musyawarah antara para tetua Hastina berhubungan dengan kabar mengejutkan yang dibawa Duryudana sepulangnya dari Pancala bahwa para Pandawa masih hidup. Raja Destarastra merasa heran, mengapa para putra Pandu malah pergi berkelana dan tidak lekas kembali ke Hastina. Begitupun dengan Guru Dorna yang merasa bingung karena para Pandawa justru bersatu dengan Pancala, musuh Hastina. Widura kemudian menyindir Guru Dorna, Sangkuni, dan Duryudana. Ia heran karena hanya rumah Pandawa saja yang terbakar di Waranawata. Selain itu, rumah yang ditempati mereka juga terpisah jauh dengan rumah para penduduk. Betapa terkejutnya Duryudana, Sangkuni, dan Guru Dorna mendengar sindiran Widura yang sangat tajam itu. Mereka kemudian memikirkan cara agar Pandawa tidak merasa direbut kekuasaannya oleh Duryudana yang telah menjadi pangeran mahkota. Karena Duryudana pun tentu tidak akan mau dicopot tahtanya dari pangeran mahkota. Eyang Bisma kemudian mengeluarkan pendapatnya. Menurutnya, para Pandawa harus diundang pulang ke Hastina dengan hormat. Setelah itu, mereka harus segera diberi kekuasaan di daerah tertentu, asal jangan Hastina, karena Duryudana tentu tidak akan bersedia untuk melepas tahtanya. Selain itu, daerah-daerah kekuasaan Hastina kini juga lebih luas berkat kegagahan kelima Pandawa yang sakti dan pemberani. Sangkuni menyetujui usul Eyang Bisma itu, asalkan daerah Kandawa, dalam versi India Kandawa Prasta, yang diberikannya kepada Pandawa. Raja Destarastra akhirnya menyetujui usul Sangkuni. Sang raja tidak mengetahui bahwa sesungguhnya daerah Kandawa itu hanyalah suatu tanah hutan yang angker. Demikianlah, semua tetua yang hadir telah menyatakan setuju dengan usul Sangkuni itu, kecuali Widura dan Eyang Bisma yang hanya terdiam membisu karena merasa kasihan kepada para Pandawa dengan adanya pembagian yang curang dan berat sebelah itu. Tidak lama kemudian, seorang penggawa istana diberi tugas untuk menyampaikan surat undangan kepada Pandawa yang masih berada di Pancala. Tersebutlah, di negeri Pancala juga tengah diadakan musyawarah di mana Sri Krishna, Baladewa, Drupada, dan para Pandawa sedang berkumpul membicarakan suatu hal. Krishna menganjurkan Pandawa untuk lekas pulang ke Hastina karena menurutnya sebentar lagi tentu akan tiba suruhan dari Hastina. Benar saja, ketika itu datanglah suruhan dari Hastina membawa surat undangan dari Raja Destarastra untuk Pandawa. Dalam surat itu, Raja Destarastra meminta para Pandawa dan Dewi Kunti untuk lekas pulang ke Hastina karena merasa kangen, begitupun tetua-tetua Hastina yang lain. Akhirnya, atas anjuran Krishna, mereka bersedia pulang kembali ke Hastina, menemui sanak keluarganya. Kepulangan mereka ke Hastina disertai Drupadi yang selalu setia mengikuti kemanapun Pandawa pergi. Maka, setelah siap segala sesuatunya, berangkatlah para Pandawa diiringi oleh prajurit-prajurit Pancala yang menggotong dua tandu untuk Dewi Kunti dan Drupadi. Bima berjalan di barisan paling belakang dengan gadanya yang besar. Sri Krishna dan Baladewa pun turut serta dalam iring-iringan itu. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, maka tibalah mereka di perbatasan kota Hastina. Rakyat Hastina menyambut dengan sukacita kedatangan para satria Pandawa itu, lebih-lebih ketika melihat Yudhistira yang begitu dihormati kebijaksanaannya. Paman Widura bergegas menyambut kedatangan para keponakan yang paling disayanginya itu. Ia lalu membawa para Pandawa untuk menemui tetua-tetua Hastina yang kebetulan ketika itu tengah berkumpul di hadapan Raja Destarastra. Betapa terharunya Raja Destarastra dapat berjumpa kembali dengan para putra Pandu itu.
Dewi Kunti dan Drupadi kemudian memberi sembah takzim ke hadapan Eyang Bisma. Begitu juga dengan Sri Krishna dan Baladewa yang cepat menghadap Eyang Bisma. Guru Dorna menerima sembah takzim dari Arjuna dengan rasa segan karena murid kesayangannya itu telah melindungi Raja Drupada dari pemberontakan para raja saat sayembara Drupadi dilangsungkan. Sangkuli dan Duryudana tampak mewaspadai Sri Krishna yang telah menjadi raja di negeri Dwaraka. Setelah semuanya saling melepas kangen, maka Raja Destarastra mulai mengumumkan usul Sangkuni yang telah disepakati bersama kemarin mengenai pembagian wilayah kekuasaan dengan disaksikan para tetua Hastina, Sri Krishna, Baladewa, dan Dewi Kunti. Karena mempertimbangkan Duryudana yang tak mungkin dicopot kedudukannya sebagai pangeran mahkota Hastina dan hak Yudhistira atas tahta kerajaan, maka demi keutuhan keturunan Bharata dan perdamaian negeri Hastina, Raja Destarastra memberikan para Pandawa kekuasaan di daerah Kandawa yang masih merupakan daerah kekuasaan Hastina. Raja Destarastra akhirnya memberikan para Pandawa kekuasaan di daerah Kandawa, Kandavprastha, yang masih merupakan daerah kekuasaan Hastina. Para Pandawa tercengang mendengar keputusan Raja Destarastra yang dirasa berat sebelah itu, karena sesungguhnya daerah Kandawa hanyalah hutan belantara yang angker, yang tidak pernah terjamah tangan manusia. Namun, Yudhistira, seorang kesatria yang sabar dan berbudi luhur, ia dengan senang hati menerima keputusan Raja Destarastra yang sungguh tidak adil itu. Drupadi memutuskan untuk ikut serta bersama Pandawa menuju hutan Kandawa. Demikianlah, para Pandawa bersiap-siap akan berangkat hari itu juga. Sri Krishna dan Baladewa akan menyusulnya nanti dengan membawa pekerja-pekerja dari Dwaraka dan Mandura. Kelima putra Pandu berangkat secara diam-diam agar tak diketahui rakyat Hastina, karena sesungguhnya mereka lebih menyukai kepemimpinan Yudhistira. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, tibalah mereka di tepi sungai Yamuna yang menjadi batas Hastina dan rimba Kandawa. Di seberang sungai Yamuna, terhampar suatu rimba yang sangat luas tanahnya. Rimba itu terkenal angker di mana tanaman tidak bisa tumbuh dan tak ada manusia yang mendiami daerah itu. Itulah rimba Kandawa milik Pandawa. Pandawa terus masuk ke dalam rimba yang angker, gelap, dan menakutkan itu. Bima menerobos rimba semakin ke dalam. Ia tidak mau menunggu datangnya para pekerja dari Dwaraka dan Mandura. Dengan kekuatannya yang sangat dahsyat, Bima lalu menggempur rimba itu seorang diri. Ia membongkar pohon-pohon yang besar dan menjulang tinggi dengan pukulan gadanya yang hebat. Tak ayal, hewan-hewan rimba berlarian ketakutan menjauhkan diri dari gempuran Bima. Syahdan, di daerah Kandawa itu terdapat kerajaan para raksasa bernama Pringgandani, dipimpin rajanya yang bernama Arimba dengan adik perempuannya bernama Arimbi. Meski seorang raksasa, tetapi rupa Arimbi bagai manusia biasa, malah terlihat elok dan cantik. Arimba dan Arimbi adalah anak dari Raja Pringgandani bernama Temboko, yang dikisahkan pernah menyerang negeri Hastina, namun dikalahkan dan ditaklukkan oleh Prabu Pandu Dewanata. Bahkan kedua raja ini menjadi sahabat. Nama Arimba dan Arimbi itu sendiri diberikan oleh Pandu Dewanata atas permintaan Raja Temboko. Arimba sangat gusar mendengar suara gemuruh di dalam hutan. Arimbi kemudian pergi ke dalam hutan untuk memeriksanya. Betapa tercengangnya Arimbi ketika melihat tubuh Bima yang sebesar raksasa. Kala itu, rimba Kandawa telah rusak oleh gada Bima, di mana banyak pohon-pohon besar bertumpukan. Tetapi hati Arimbi malah terpikat oleh kegagahan Bima. Arimbi kemudian mendekati Bima dan berdiri di hadapannya. Bima merasa heran dengan rupa Arimbi yang menyerupai raksasa, tapi berparas elok dan cantik. Arimbi lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah penguasa di rimba Kandawa. Bima pun juga memperkenalkan dirinya dan menjelaskan maksud dibongkarnya hutan untuk mendirikan suatu istana yang megah tempat mereka bertahta. Betapa terkejutnya Arimbi mendengar maksud Bima membongkar hutan itu. Ia lantas meminta Bima untuk segera pergi meninggalkan hutan karena kakaknya, Arimba, seorang raksasa yang gagah perkasa tanpa tandingan. Namun Bima tidak gentar pada Arimba. Ia justru malah menantang balik dan mengajaknya bertempur. Tanpa menghiraukan Arimbi, Bima mulai bekerja kembali menggempur hutan dan merobohkan pepohonan. Arimbi dengan setia menyaksikan keperkasaan Bima melakukan pekerjaannya dari atas tumpukan pohon.
Di sisi lain, Arimba semakin gusar dan cemas karena suara gemuruh semakin kencang, bahkan Arimbi tidak kunjung datang. Ia lalu keluar meninggalkan tempatnya sambil membawa gada yang besar dan mencari tahu apa yang terjadi di dalam hutan. Segala hewan rimba cepat bersembunyi ketakutan ketika melihat si raja raksasa keluar dari tempatnya. Apa yang dilihat Arimba? Ia begitu terperanjat melihat rimba tempat tinggalnya telah dirusak, sedangkan adiknya malah asik duduk santai. Arimbi kemudian menjelaskan pada kakaknya maksud Bima membongkar hutan untuk mendirikan suatu istana yang indah. Betapa marahnya Arimba mendengar cerita Arimbi. Ia bertekad akan memecahkan kepala Bima dan membunuhnya. Niat kakaknya itu segera dihalangi Arimbi yang telah jatuh hati pada Bima. Namun Arimba telah hilang kendali dan terus mencari keberadaan Bima di dalam hutan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Arimba berhasil menemukan Bima yang tengah istirahat sejenak. Bima sudah bisa menduga kalau raksasa yang mendatangi dirinya itu tentu Arimba, kakak Arimbi, karena sama-sama berwujud raksasa. Tanpa pikir panjang, Arimba segera menghantam Bima dengan gadanya yang besar, namun Bima dengan cepat menghindar. Dalam sekejap, Bima telah berdiri kembali bersiap akan menyerang balik Arimba. Selanjutnya, terjadilah suatu pertempuran gada yang dahsyat antara keduanya. Saking dahsyatnya, kedua gada mereka tak terlihat oleh mata, hanya cahayanya saja yang berkelebatan menyilaukan mata, dengan suara gada beradu bagaikan suara ledakan. Banyak pohon-pohon besar yang bertumbangan kena hantam gada mereka. Demikianlah pertempuran kedua jago gada yang sama-sama kuat dan tak mau menyerah itu. Pertarungan itu sangat dahsyat. Keduanya sama-sama tinggi besar dan memiliki tenaga luar biasa. Pohon-pohon besar tumbang tercabut dari akarnya akibat benturan tubuh mereka. Tanah berguncang setiap kali mereka saling hantam. Arimba adalah raksasa yang sangat kuat di wilayahnya sendiri, tetapi Bima adalah putra Dewa Bayu yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Setelah pertarungan yang sengit dan melelahkan, Bima akhirnya berhasil mengangkat tubuh raksasa Arimba tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah, atau dalam beberapa versi, merobek tubuhnya dengan kuku saktinya, kuku Pancanaka. Prabu Arimba tewas di tangan Bima. Sebelum tewas, Arimba berpesan kepada Arimbi untuk meneruskannya menjadi ratu raksasa di Pringgandani. Ia juga meminta Bima untuk memperistri dan melindungi Dewi Arimbi. Melihat kakaknya tewas, Arimbi menangis histeris. Di satu sisi ia kehilangan kakaknya, namun di sisi lain ia mencintai pembunuh kakaknya. Suara keributan itu membangunkan Pandawa yang lain dan Dewi Kunti. Arimbi bersimpuh di hadapan Dewi Kunti. Ia memohon agar Bima mau bertanggung jawab. Karena Bima telah membunuh Raja Pringgandani, maka Bima harus menggantikan posisi kakaknya dan melindunginya sebagai seorang suami. Dewi Kunti dengan kebijaksanaannya melihat ketulusan hati Arimbi. Ia melihat bahwa meskipun berdarah raksasa, Arimbi memiliki jiwa yang luhur karena berani menentang kakaknya demi cintanya kepada Bima. Kunti kemudian membujuk Bima. Ia berkata bahwa sudah menjadi kewajiban seorang kesatria untuk melindungi wanita yang telah menyerahkan hidupnya. Apalagi Arimbi telah menyelamatkan nyawa mereka dengan memberikan peringatan. Akhirnya Bima luluh dan bersedia menikahi Arimbi. Dari pernikahan antara manusia superkuat Bima dan raksasi sakti Arimbi, lahirlah seorang putra yang kelak menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam perang Baratayuda. Anak itu diberi nama Jabang Tetuka, yang kemudian dikenal dengan nama Gatotkaca. Gatotkaca mewarisi kekuatan fisik ayahnya dan kesaktian sihir ibunya. Arimbi kemudian menjadi Ratu Pringgandani menggantikan kakaknya, sementara Bima melanjutkan perjalanannya bersama para Pandawa, meskipun ia sering kembali mengunjungi istri dan anaknya di Pringgandani. Para Pandawa dengan dibantu Kresna melanjutkan kembali pembangunan istana di hutan Kandawa. Untuk membangun kerajaan, hutan Kandawa harus dibersihkan. Dalam proses ini, Arjuna dan Sri Kresna memainkan peran utama.
Hutan Kandawa bukan hutan biasa. Hutan itu dihuni oleh berbagai makhluk buas, bangsa raksasa, asura, dan yang paling penting menjadi sarang bagi kaum naga atau ular sakti. Raja Naga Takshaka yang merupakan sahabat dekat Dewa Indra tinggal di hutan ini. Karena itulah hutan ini selalu berada di bawah perlindungan Dewa Indra. Suatu hari ketika Arjuna dan Kresna sedang berjalan-jalan di tepi hutan Kandawa, mereka didatangi oleh seorang Brahmana yang memancarkan cahaya menyilaukan. Brahmana itu ternyata penjelmaan Dewa Agni atau Dewa Api. Dewa Agni sedang menderita penyakit pencernaan yang parah. Penyebabnya adalah di masa lalu ada seorang raja yang melakukan upacara korban api atau yat terus-menerus selama bertahun-tahun, menuangkan terlalu banyak minyak samin atau ghee ke dalam api suci, membuat Agni kekenyangan dan sakit. Dewa Brahma memberitahu Agni bahwa satu-satunya obat adalah dengan melahap hutan Kandawa. Di dalam hutan itu terdapat berbagai tanaman obat langka dan lemak dari berbagai makhluk khusus yang bisa menyembuhkan perutnya. Masalahnya, setiap kali Agni mencoba membakar hutan itu, Dewa Indra selalu menurunkan hujan lebat untuk memadamkan apinya demi melindungi sahabatnya, Naga Takshaka. Dewa Agni memohon bantuan Arjuna dan Kresna agar melindunginya dari hujam yang diciptakan Dewa Indra, sementara ia melahap hutan sampai habis. Imbalannya, ia akan memberikan senjata busur Gandewa, panah Akshaya, dan kereta perang Kapit Wajah bagi Arjuna. Kresna akan mendapatkan senjata Cakra Sudarsana dan gada Kaumodaki yang dahsyat. Kresna dan Arjuna menyanggupinya. Dengan bantuan Kresna dan Arjuna, Dewa Agni mulai membakar hutan. Kobaran api raksasa menjilat langit. Binatang-binatang buas dan makhluk gaib berlarian keluar, namun dihadang oleh panah Arjuna di satu sisi dan cakra Kresna di sisi lain. Melihat hutannya terbakar, Dewa Indra di kahayangan murka. Ia menaiki Airawata, gajah putihnya, dan memerintahkan awan-awan badai Samwartaka untuk menumpahkan hujan yang luar biasa deras untuk memadamkan api. Melihat hujan badai turun, Arjuna menarik busur Gandiwa dan melepaskan ribuan anak panah. Dalam hitungan detik, panah-panah itu melesat ke angkasa dan saling menjalin, menciptakan payung panah raksasa yang menutupi seluruh area hutan. Hujan deras tertahan di atas payung panah tersebut, sementara di bawahnya Agni terus membakar hutan dengan leluasa. Indra yang takjub melihat kesaktian anaknya sendiri mencoba menyerang dengan petirnya, namun berhasil ditangkis. Akhirnya, sebuah suara dari langit memberitahu Indra bahwa takdir hutan itu memang harus musnah, dan Arjuna dan Kresna adalah jelmaan Nara dan Narayana yang tak terkalahkan. Indra pun mengalah dan memberkati Arjuna. Hampir semua makhluk di hutan itu musnah. Naga Takshaka selamat karena kebetulan sedang tidak berada di hutan saat kejadian. Kelak ia akan menuntut balas pada cucu Arjuna, Parikesit. Dalam peristiwa pembakaran hutan, Arjuna menyelamatkan seorang arsitek dari bangsa Asura bernama Mayadanawa. Sebagai rasa terima kasih, Mayadanawa menawarkan diri untuk membangun istana bagi para Pandawa. Oleh Mayadanawa, istana ini dibangun dengan teknologi dan sihir tingkat tinggi. Mayadanawa menciptakan aula pertemuan yang disebut Mayasabha. Mayasabha dibangun dengan keajaiban ilusi, di mana aula ini penuh dengan ilusi optik. Lantai yang keras bisa terlihat seperti kolam air yang tenang, sementara kolam air yang jernih bisa terlihat seperti lantai marmer yang padat. Wilayah yang tadinya tandus, kini berubah menjadi kota yang sangat megah, yang diberi nama Indraprastha, atau kota milik Dewa Indra. Setelah Indraprastha berdiri, Yudhistira dinobatkan menjadi raja. Kepemimpinannya yang adil membuat banyak rakyat dari berbagai negeri berpindah ke Indraprastha. Keberhasilan ini memuncak pada upacara Raja Suya, di mana Yudhistira diakui sebagai raja di raja. Kemegahan Indraprastha justru membuat Duryudana semakin iri. Terutama saat Duryudana berkunjung dan dipermalukan karena tertipu oleh lantai ilusi. Ia tercebur ke kolam yang dikiranya lantai akibat ilusi arsitektur Mayadanawa dan ditertawakan oleh Draupadi dan Bima.
Duryudana pulang ke Hastinapura dengan hati terbakar oleh rasa iri melihat kemegahan istana sepupunya. Duryudana yang murung mengadu kepada pamannya, Sangkuni. Sangkuni yang memang menyimpan dendam kesumat kepada Wangsa Kuru karena masa lalunya yang kelam di penjara Hastinapura, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menghancurkan mereka dari dalam. Peristiwa Raja Surya dan terceburnya Duryudana di Istana Indraprastha inilah yang menjadi salah satu pemicu utama Kurawa merencanakan permainan dadu yang licik dan merupakan salah satu babak paling gelap, paling emosional, dan paling menentukan dalam seluruh wiracarita Mahabharata. Peristiwa ini dikenal sebagai Dyuta Parwa atau Kitab Perjudian. Disinilah benih perang Baratayuda benar-benar disemaikan, bukan di medan perang dengan senjata, melainkan di atas kain permadani istana dengan 2 buah dadu kecil. Sekian sobat semua, sampai jumpa di kisah wayang Mahabharatayuda episode keempat, Pertikaian dan Persaingan Keluarga Barata bagian keempat. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.